semuanya, selamat datang di Farmasi Podcast. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Sehat dong pastinya Grace. Kan ada kita nih yang akan menemani kalian selama beberapa saat ke depan. Bentar dulu dong, Lid. Main teman-temanin aja. Kenalan aja belum? Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oh iya, bener juga nih Grace. Perkenalkan semuanya, aku Lydia. Dan aku, Grace, kita berdua akan nemenin kalian di Farmasi Podcast kali ini. Nah. Dengar-dengar nih, ini tuh podcast pertamanya Farmasi nggak sih? Spesial banget dong pastinya, karena di podcast kali ini kita akan membahas topik yang pastinya akan relatable banget buat penonton semuanya. Bener banget nih. Kita akan membicarakan terkait myth or fake about medicine. Atau nih yang biasa kita bilang mitos atau fakta terkait pengobatan. Ngomong-ngomong tentang pengobatan mitos nih, sebenarnya mitos itu apa sih? Bukannya mitos itu yang berkaitan sama hal-hal mistis gitu ya, Grace? Gak gitu dong. Jadi yang dimasuk mitos di sini tuh, dia tuh semacam hoax atau berita bohong yang kita tuh belum tentu nih kebenarannya di masyarakat. Tapi ternyata udah kesebar. Biasanya sih kita sering temunya di media sosial ya. Oh, yang itu. Benar sih, sekarang ini banyak banget mitos atau hoax terkait dengan pengobatan. Dan tersebarnya itu cepet banget gak sih? Apalagi lewat sosial media gitu kan. Yes, benar banget. Teman-teman di rumah nih sekalian nih pernah nggak sih kalian dapet tips-tips pengobatan gitu di grup WhatsApp lewat broadcast message gitu? Atau mungkin di Facebook, Instagram tentang tips-tips obat-obatan? Kalau aku sendiri ya, Grace, aku tuh lumayan banget loh. Sering banget dapat broadcast-broadcast yang kayak gitu, sering banget ditemuin. Kayak kadang lewat timeline Twitter, Instagram, atau lewat broadcast message di WhatsApp, kayak gitu. Dan itu benar-benar meresahkan banget ya, karena bikin kita jadi labil gitu nggak sih? Ini tuh bener atau enggak ya? Kayak gitu. Nah, maka dari itu nih, kita nggak perlu bunda gulana lagi, Lid, karena di podcast kali ini kita hadir untuk meluruskan hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Yang pastinya kita nggak berdua doang sih. Wah, benar banget tuh, Grace. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber nih yang udah bisa dipastiin banget kredibilitasnya. Yang pastinya akan membantu kita ngejelasin terkait mitos-mitos pengobatan yang beredar di masyarakat. Jadi yang pasti ini nggak ada bohong-bohong ya, udah terbukti semuanya. Asik, mantap banget nih, no bohong-bohong club. Langsung aja kali ya kita sambut. Oke, kita sambut Bapak Apoteker Dionotario Master of Science selaku salah satu dosen program studi farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Halo Pak Dion, selamat pagi. Halo Lydia, halo Grace, dan selamat pagi ya semua. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Oh, luar biasa. Dan di sini terutama karena ditemani oleh para mahasiswa ya. Jadi semangat seperti muda lagi. Waduh, berasa mahasiswa juga ya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, soal mitos pengobatan yang tadi kita bahas nih di awal. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih Pak dapat broadcast message terkait mitos pengobatan gitu Pak? Sering sekali ya. Jadi kalau mitos itu biasanya di WhatsApp group, entah itu WhatsApp group tetangga atau WhatsApp group dari keluarga, itu sering sekali ada info-info tentang kesehatan, tetapi itu sebenarnya tidak benar kebanyakan. Seperti itu ya. Wah, iya ya Pak. Ternyata emang hoax-hoax kayak gitu tuh, berita yang nggak benar kayak gitu biasanya cepet banget nih nyebarnya ke masyarakat. Apalagi masyarakatnya percaya-percaya aja lagi. Nah, benar banget. Ternyata nih guys, bukan kita doang nih, mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman sekalian yang mudah-mudahan sering dapat terkait berita atau broadcast tentang hoax pengobatan. Ternyata Pak Dion juga nih, yang bahkan udah ahlinya aja sering dapat broadcast-broadcast yang, aduh, yang belum tentu benar ya kan. Kemarin kita juga udah sempat tanyain ke followers kita di Instagram, mitos-mitos apa aja sih yang pernah mereka dengar nih terkait pengobatan. Dan kita udah memilih dari sekian ribu jawaban dari kalian nih yang bakal nantinya kita akan kupas tuntas kebenarannya dan tentunya kita bakal dibantu sama Pak Dion. Bener banget, Grace. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Mitos pertama mengenai pengobatan herbal nih, Pak. Katanya, ada yang bilang nih, obat herbal itu lebih aman dibandingin sama obat kimia. Jadi ini mitos atau fakta nih, Pak, sebenarnya?
Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum saya menjawab mitos atau fakta, saya akan memberikan beberapa contoh terlebih dahulu. Nanti silahkan disimpulkan sendiri ya. Nah, yang pertama, kita semua tahu brotowali kan ya. Brotowali mungkin dulu digunakan oleh orang tua kita untuk eh, anak-anaknya yang susah makan, nanti diberikan brotowali sehingga dia menjadi nanti nafsu makannya bertambah. Tapi juga sering juga digunakan sebagai herbal untuk meningkatkan kesehatan. Nah, menariknya, dalam sebuah laporan penelitian, laporan kasus maksud saya, dari seorang laki-laki yang berusia 49 tahun dan dia mengonsumsi herbal brotowali, itu ditemukan gejala hepatitis akibat herbal tersebut. Nah, untungnya orang ini dapat sembuh ketika konsumsi herbalnya dihentikan. Nah, nanti link referensinya dapat dilihat di sini ya. Nah, kemudian yang menarik, brotowali itu sebenarnya ada dua jenis spesies sebenarnya, yaitu Tinospora crispa dan Tinospora cordifolia. Nah, orang awam dan peneliti itu kadang-kadang gagal dalam mengidentifikasi keduanya. Padahal ini penting. Kenapa? Nah, ternyata Tinospora crispa itu yang menyebabkan toksisitas pada liver. Sedangkan Tinospora cordifolia itu justru melindungi liver kita dari ketoksikan. Nah, ketika orang itu gagal memahami yang mana yang Tinospora crispa, yang mana Tinospora cordifolia, maka ketika membuat herbal, kemudian asal diminum saja, maka kita justru bisa mendapatkan herbal yang salah, justru yang merusak liver. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, itu adalah mahuang. Mungkin sudah ada banyak yang tahu ya tentang mahuang, itu adalah tradisional Chinese medicine. Itu digunakan untuk mengobati asma. Nah, menariknya, mahuang ini herbal tetapi dia memiliki efek yang negatif, yaitu menyebabkan stroke dan gagal jantung karena penggunaannya yang salah. Jadi kalau penggunaannya benar itu tidak. Nah, efek toksik ini itu dapat diminimalkan bila nanti pada proses ekstraksinya itu benar. Tetapi proses ekstraksinya itu tidak akan saya bahas di sini. Nanti jika tertarik, kita bisa buat podcast lagi ya, yang untuk teknik-teknik ekstraksi. Nah, jadi di sini ada seninya untuk memanfaatkan herbal dan mengolahnya supaya kita mendapatkan manfaat yang optimal, toksisitasnya minimal. Begitu. Jadi, apakah obat herbal itu selalu aman? Apakah ini mitos atau fakta? Silahkan kita simpulkan sendiri ya. Begitu ya Lydia kira-kira. Oke, menarik banget ya Lid ya ternyata. Jadi tuh ternyata nggak semua obat tradisional itu tuh sebenarnya aman ya. Jadi ada juga banyak jenisnya obat tradisional ini. Nah, kita tuh nggak tahu nih yang mana yang ngasih efek toksik dan mana yang ngasih efek terapi yang bagus buat tubuh kita. Benar banget, Grace. Jadi, buat teman-teman nih bisa dipertimbangkan ya, ke depan ini mau pakai obat herbal atau obat kimia nih, ya kan? Karena bakal beda-beda. Dan jangan lupa juga untuk konsultasi dulu nih, ya kan? Sebelum mengkonsumsi obat. Oke deh, masih terkait obat herbal dan kimia nih, ngomongin soal keamanan obat herbal atau kimia, ada juga nih yang nanya, kalau konsumsi obat herbal maupun kimia dalam jangka waktu yang panjang dan banyak jenisnya, bakal nimbulin kerusakan ginjal nih. Gimana nih Pak menurut Bapak? Mitos atau fakta sih? Nah, ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan juga sering membuat orang takut minum obat ya. Jadi pada kasus ini kita tidak dapat melihatnya secara general. Kita mesti melihat bahwa obat itu punya karakteristik yang spesifik. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah obat-obat yang memang dia memiliki efek toksik itu memang ada. Dan itu sudah jelas dituliskan di dalam label. Nah, sayangnya mungkin pasien itu jarang dia membaca label secara teliti. Ini contohnya ya. Mayoritas NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Nah, contoh yang sering banget itu adalah asam efenamat. Itu biasanya kalau nyeri gigi itu biasanya kita minum itu untuk meredakan nyerinya.
Kemudian ada juga basitrasin, itu suatu antibiotik. Kemudian ada lagi antibiotik golongan aminoglikosida. Contohnya adalah gentamisin. Nah, obat-obat ini sudah diketahui memang nefrotoksik. Jadi ketika pasien yang mengalami gagal ginjal atau mungkin pasien yang belum mengalami gagal ginjal, itu mungkin perlu pertimbangan khusus untuk menggunakannya. Ketika manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya, atau memang obatnya itu dapat menyelamatkan nyawa, maka gunakanlah. Tetapi jika tidak, ya sebisa mungkin dihindari. Nah, tetapi ketika ada kita menggunakan obat tersebut, itu perlu melakukan penyesuaian dosis. Tergantung pada kinerja ginjalnya. Nah, kalau dosisnya udah disesuaikan, itu ada metodenya namanya farmakokinetika. Nah, mungkin Grace dan Lydia ini sudah ahli, nanti bisa konsultasi kalau misalnya mau menghitung dosis. Nah, itu ketika sudah dihitung dosisnya, kemudian diberikan kepada pasien, dan kemudian dilakukan pemantauan terapi obat dan pemantauan kadar obat di dalam darah, maka obatnya sudah relatif aman lah untuk dikonsumsi. Gitu, itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua yang ekstrim berikutnya, itu ada obat yang justru dia protektif terhadap ginjal. Misalnya obat-obat antihipertensi. Contohnya adalah penghambat enzim pengonversi angiotensin, atau istilah teknisnya adalah ACE inhibitor. Contohnya itu ada captopril, enalapril, dan lisinopril. Kemudian ada juga obat yang golongan ARB atau penghambat reseptor angiotensin. Nah, contohnya ada candesartan, losartan, dan irbesartan. Nanti referensinya bisa dilihat di sini ya. Nah, obat-obat tersebut itu antihipertensi yang memang dikonsumsi secara kronis. Obat-obat antihipertensi itu tidak menyembuhkan hipertensinya, tidak terus hipertensinya hilang, tetapi dia mengendalikan tekanan darah supaya pada kisaran normal. Nah, ternyata ada bonusnya. Ketika kita menggunakan obat ini, bonusnya adalah ada efek perlindungan terhadap ginjal. Sehingga kerusakan organ akibat hipertensi ini itu dapat dihambat. Sehingga fungsi ginjal kita itu akan menjadi lebih panjang lagi. Nah, coba bayangkan ketika ada informasi bahwa semua obat itu dikonsumsi dan merusak ginjal, maka yang terjadi nanti adalah ketakutan yang berlebihan. Itu nanti dapat menyebabkan pasien tidak mendapatkan manfaat dari obat-obat yang bersifat protektif terhadap ginjal. Contohnya tadi ACE inhibitor dan ARB. Begitu ya kira-kira Grace dan Lydia. Oke, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan nih Pak, jadi sebenarnya semua obat tuh punya efek jangka panjang yang beda-beda. Gak semua obat herbal ataupun obat kimia ini punya efek untuk merusak ginjal ya teman-teman. Jadi balik lagi nih, kita harus konsultasi dulu karena kondisi ginjal setiap orang juga beda-beda nih guys. Yes, benar banget nih Lid. Ternyata juga ada beberapa golongan obat tuh yang punya efek terhadap kerusakan ginjal, dan ada juga tuh yang sebenarnya aman-aman aja gitu. Jadi harusnya masyarakat gak usah takut lagi nih kalau minum obat, karena gak semua obat nyebabin kerusakan ginjal. Benar banget. Oke, langsung next ke topik berikutnya kali ya. Ada juga nih yang nyampe nih Pak, kalau misalkan obat suntik ini lebih manjur daripada obat minum. Menurut Bapak gimana nih? Ini tuh sebenarnya mitos atau fakta nih Pak sebenarnya? Oke, pertanyaan bagus karena ini juga terkait dengan bidang farmakokinetika ya sebenarnya. Jadi obat suntik itu ada macam-macam. Ada intravena, ada melalui intramuskuler, ada melalui intraperitoneal, tetapi yang di sini yang saya bahas, saya batasi ya, yang di intravena atau dia melewat langsung ke pembuluh darah. Jadi kalau obat-obat yang diinjeksikan melalui rute intravena atau disuntikkan langsung ke pembuluh darah, itu dia langsung masuk ke dalam tubuh tanpa melewati hambatan yang berarti. Nah, ini berbeda kalau dengan obat yang oral. Karena obat yang oral itu dia harus melewati lambung. Di lambung ada asam lambung. Kemudian ada enzim-enzim yang dapat mendegradasi obat tersebut. Kemudian obat harus dapat menembus membran di saluran cerna.
sesudah dia menembus membran, dia harus melewati metabolisme lintas pertama, di mana obatnya nanti akan dimetabolisme. Sehingga yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik, atau yang kita sebut dengan masuk ke dalam tubuh, itu menjadi berkurang. Nah, di sini yang terjadi penurunan dosis dari obat oral. Tapi tentunya peneliti atau pengembang obat itu dia sudah mengantisipasi hal tersebut. Sehingga kalau obat yang bersifat oral, itu pasti dosisnya akan lebih besar daripada obat yang diberikan secara injeksi intravena. Seperti itu. Dan itu sudah diperhitungkan. Nah, yang membedakan itu nanti adalah onset. Onset itu adalah waktu di mana obat akan mulai menimbulkan efek. Nah, obat yang diberikan kepada intravena itu akan menimbulkan efek sangat cepat atau onsetnya akan sangat cepat. Sedangkan obat yang diberikan secara oral mungkin harus menunggu terlebih dahulu karena dia harus melewati proses penyerapan kan di dalam tubuh dan sebagainya sehingga mencapai di tempat aksinya mungkin lebih lama. Nah, inilah yang mungkin dipersepsikan oleh pasien itu sebagai obat oral itu kurang manjur padahal itu sebenarnya cuma jadi lebih lambat aja seperti itu. Nah, manakala pasien itu membutuhkan pengobatan yang sangat cepat, misalnya dalam kasus darurat ya, darurat pasiennya eh, tidak sadar atau mengalami kesakitan yang sangat, nah itu pasti yang dipilih adalah injeksi intravena. Tetapi manakala tidak memerlukan hal tersebut atau tidak dalam kondisi darurat, maka itu dapat diberikan secara oral. Jadi perbedaannya tidak pada efektivitasnya, tetapi lebih pada onsetnya ya. Dan nanti tergantung situasi dan kondisi bagaimana pasien itu. Begitu kira-kira Lydia dan Chris. Oke, udah detail banget ya Litya penjelasannya ya. Harusnya penonton di rumah harusnya udah tahu nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan obatnya sama dan udah dilakukan uji klinik nih, maka obat tersebut udah terbukti berkhasiat dan manjur. Tapi ternyata bedanya cuma di lamanya dia kasih efek ke tubuh doang sebenarnya. Benar banget, Grace. Tapi selain itu juga tergantung sama kondisi pasiennya nih. Kalau misalkan pasiennya dia nggak sadarkan diri, berarti harus pakai obat suntik atau injeksi intravena dong. Kan nggak mungkin dong orangnya pingsan, terus tiba-tiba kita kasih obatnya oral. Kan nggak bisa ya. Jadi kayak ya kita sesuaikan lagi sama kondisi pasiennya juga. Oke deh, langsung aja kita ke topik berikutnya. Oke, karena akhir-akhir ini nih lagi marak-maraknya COVID, jadi ternyata followers kita ada yang nanya juga nih Pak tentang COVID. Katanya orang Indonesia tuh masih suka banget kan ya minum jamu. Bahkan di era pandemi COVID, ada yang bilang minum jamu tuh bisa kebal COVID. Nah, kayak obat kuat nih, si jamu nih Pak. Jadi sebenarnya ini mitos atau fakta sih Pak? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat menarik dan sempat terjadi trending topik ya. Kalau nggak salah di pertengahan 2020 atau 2021. Nah, sebelum menjawab ini mitos atau fakta, kita kasih dulu ya logika imunologinya. Ini Lydia dan Chris pasti sudah ahli, tapi kan yang di lainnya mungkin ada yang belum tahu kan. Jadi kita bahas terlebih dahulu sedikit saja. Sebenarnya di dalam sistem imun kita itu ada dua jenis ya. Kalau mau dibagi dua, ada dua jenis. Itu sistem imun yang spesifik dan yang non-spesifik. Sistem imun yang non-spesifik ini sudah kita dapatkan sejak lahir sebenarnya. Dan sistem yang non-spesifik ini itu berfungsi untuk melawan semua benda asing yang masuk ke tubuh. Tentunya semua benda asing yang sudah dikenali pada saat kita lahir ya. Nanti kalau misalnya ada yang lain yang belum dikenali ya belum tentu dia sistem imunnya bisa menetralkan dari benda asing tersebut. Nah, sebenarnya di SD atau SMP ya kita sudah belajar ilmu tersebut, hanya saja dulu kita mengenalnya dengan sel darah putih. Nah, istilah ini sebenarnya kurang tepat kalau sel darah putih. Yang lebih detail itu adalah istilahnya ada makrofag, kemudian natural killer, eosinofil, basofil, neutrofil, dan sel dendritik.
Itu adalah komponen imun yang non-spesifik. Nah, sedangkan sistem imun yang spesifik itu adalah yang kita dapatkan setelah terpapar dengan suatu benda asing. Misalnya terpapar antigen, mikroba, virus, atau benda asing yang lain. Tapi dalam kaitan ini kan COVID ya, virus COVID berarti. Nah, setelah terpapar, tubuh kita itu akan memproduksi antibodi, sel T sitotoksik, dan sel T helper yang berfungsi secara spesifik untuk melawan benda asing tersebut. Jadi sudah spesifik terhadap virusnya ya. Itu. Nah, yang menarik di sini ada loh ternyata jembatan antara sistem imun spesifik dan non-spesifik, yaitu sel T natural killer. Nah, itu dari imunologinya seperti itu. Nah, ternyata obat-obat herbal atau jamu itu dapat meningkatkan sistem imun non-spesifik. Dan tidak hanya itu sih, sebenarnya yoga itu juga mampu meningkatkan sistem imun non-spesifik. Entah itu meningkatkan selnya atau meningkatkan interleukin atau senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel-sel tadi. Itu sehingga sistem imunnya meningkat. Tetapi bukan berarti kalau sistem imunnya meningkat, kemudian bisa melawan COVID. Karena belum tentu dia kenal dengan COVID. Jadi bayangkan kita punya tentara, tapi tidak bisa mengenali musuh. Nah kan sama aja kan, mau tentaranya 10.000 apa 100.000, tapi kalau tidak kenal dengan musuhnya, sama saja. Nah, itu dari sisi logika imunologinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasil penelitiannya seperti apa. Ternyata ada hasil penelitian yang mendukung bahwa herbal itu dapat melawan COVID atau dapat membuat orang itu menjadi lebih kebal terhadap COVID. Itu ada penelitiannya, nanti bisa dilihat di sini. Metodenya adalah RCT. Tetapi dalam penelitian tersebut, dia tidak menyertakan pasien yang mempunyai komorbid. Nah, itu. Jadi ada seleksinya ternyata. Nah, sedangkan di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu otoritas pengawas obatnya yang diakui adalah Badan POM ya. Nah, Badan POM itu sudah mengeluarkan izin untuk pencabutan 2 obat herbal COVID-19. Nanti dapat dilihat pada link ini. Itu BPOM mencabutnya itu karena ada beberapa alasan. Misalnya tidak terbukti khasiatnya. Kemudian juga dia dicampur dengan bahan kimia tertentu. Kemudian juga ada press release bahwa sejauh ini Badan POM tidak mengeluarkan izin untuk obat herbal dijadikan sebagai terapi untuk penyakit tertentu, termasuk juga COVID. Nah, sehingga menurut otoritas setempat kita di Indonesia, berarti ini belum diakui ya. Jadi silahkan disimpulkan sendiri tadi mitos atau fakta. Begitu ya, Chris dan Lydia. Oke, wah ternyata lumayan complicated ya Pak, imun tubuh kita ini. Jadi kalau misalkan bisa aku bantu simpulin nih, sebenarnya sistem imun kita ini ada 2 kan, spesifik sama non-spesifik. Kalau sistem imun spesifik ini bisa kita dapat tambahan dengan vaksin atau terpapar langsung dari antigen si virusnya atau bakterinya. Sedangkan untuk sistem imun non-spesifik ini bisa kita dapetin dari luar tubuh kayak si jamu ini. Dan bisa ditingkatkan juga pakai yoga. Tapi belum tentu bisa kenal dengan patogennya. Jadi bisa aja nih jamu ini kebal atau nggak kebal terhadap si patogennya ini. Tapi menurut BPOM ya kan, obat herbal kayak jamu ini belum bisa dianggap sebagai obat dari COVID. Kayak gitu, Grace. Aduh, kompleks banget ya penjelasannya. Mungkin kalau teman-teman di rumah masih penasaran nih terkait sistem imun, nanti Pak Dion mungkin bakal buka kelas imunologi nih buat kalian semua. Wah, boleh nih kalau misalkan teman-teman tertarik, bolehlah kita buka kelas ya. Masuk farmasi kali ya. Boleh. Join farmasi, seru banget loh di farmasi. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya yang masih berhubungan sama pandemi COVID nih, Pak. Ada yang bilang juga kalau misalkan minyak kayu putih
yang biasanya buat oles-oles tubuh itu bisa menyembuhkan COVID. Ini mitos atau fakta nih Pak sebenarnya? Oke, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi dan rilis dari BPOM ya, jadi termasuk dengan minyak kayu putih ini belum di-approve sebagai pengobatan COVID. Jadi belum di-approve ya, begitu Grace dan Lydia. Ternyata BPOM belum mengeluarkan izin nih, Lid, terkait minyak kayu putih. Jadi ini followers kita dapat sumber dari mana ya kira-kira ya? Nah, jadi bisa disimpulin nih kalau misalkan minyak kayu putih itu belum bisa dibilang sebagai obat COVID ya, apalagi bisa menyembuhkan si COVID ya. Benar nggak nih, Lid? Benar banget. Jadi ini adalah hoax ya guys. Ini tuh mitos sebenarnya karena BPOM belum mengeluarkan suaranya terkait ini. Oke. Oke deh, kita lanjut kali ya ke topik berikutnya. Ada juga nih Pak yang nanya terkait vitamin C. Minum vitamin C ini tuh dapat bikin imun kita kuat gak sih? Ini mitos atau fakta nih Pak? Oke, terkait vitamin C itu dia bisa meningkatkan sistem imun ya, tetapi yang sistem imun non-spesifik. Jadi bisa, tapi yang non-spesifik. Tapi perlu diingat, itu ada dosis maksimalnya. Nanti bisa dicek di farmakope, kalau nggak salah lazimnya itu 50 mg, itu dosis lazim. Jadi kalau sampai ratusan atau beribu-ribu miligram ya itu tidak lazim. Begitu ya, Chris dan Lydia. Oke, berarti untuk yang vitamin C tiap hari bisa bikin imun kita kuat ini bisa dianggap sebagai fakta karena dia bisa meningkatkan sistem imun non spesifik. Tapi ingat nih, harus ikutin dosis lazimnya. Jangan sampai dosisnya berlebihan nanti jadinya overdosis dan menimbulkan efek negatif nih, guys. Yes, benar banget. Jadi dari tadi pembahasan kita soal COVID, jamu, terus ada lagi yang nanya tentang minyak kayu putih yang dianggap fakta ini vitamin C ya, kayak udah konkret lah dia bisa meningkatkan sistem imun kita emang. Benar banget. Nah, teman-teman sekarang pastinya udah tahu ya tentang mitos dan fakta terkait dengan pengobatan. Pastinya bermanfaat banget ya penjelasan dari Pak Dion ini. Kita harap semoga kalian kalau misalkan dapat suatu berita atau broadcast terkait dengan pengobatan itu bisa dicari tahu dulu nih kebenarannya supaya bisa menghindari kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Oke deh, kalau gitu karena keterbatasan waktu sayang banget kita harus akhiri perbincangan ini. Tapi mudah-mudahan kita masih ada next kesempatan selanjutnya ya di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Dion sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini menjadi narasumber kita. Terima kasih Grace dan Lydia yang sudah memandu acara ini. Jadi sangat baguslah, sangat baik. Semoga nanti di kedepannya dapat diadakan podcast-podcast yang edukatif seperti ini ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih kembali. Semoga Bapak tetap sehat ya, Pak, biar kita bisa di kedepannya selanjutnya bisa bareng lagi sama Bapak nih. Amin. Dan semoga podcast ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman nih terkait mitos atau fakta pengobatan. Sekian dulu episode pertama dari Informasi Podcast. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku Lydia. Dan aku Grace, kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dan Instagram kita, jangan lupa di-follow. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-like ya. Oke, sampai jumpa lagi di Informasi Podcast selanjutnya. Bye-bye!